Dalu Ibu Sedaya Panjenengan Ibu Nandu Saking Karajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sasampunipun nampi rumusan saking para priyayi ingkang mantegani ing komisi 1, 2, lan 3, komisi setunggal advokasi, komisi kalih inovasi lan komisi 3 diskusi. Bisa pun cekap malih kok ya. Sinambi ngantu wedalipun seratan wonten ing negeri kula menika. Keparang kula maosaken ingkang sampun dipun susun dening para pandegani komisi ingkang samangke rumusan catatan sidang menika badhe kaaturaken dumateng tim perumus. Mangke tim perumus ingkang namung nyelarasaken supados jumbo setunggalipun. Tanpa ngirangi ingkang substansi ingkang sampun kasusun kanthi terwaca lan tuhu sanget stiti menika. Keparang kula maosaken hasil sidang Komisi Sabto Ganti Kongres Kebudayaan Jawa 3 di Yogyakarta. Mangke Mas Daniel maosaken ing Komisi 2, Pak Eko ing 3. Ingin dipun pandegani dening Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Saputra, dene Sekretaris Dr. Anis Bandoro Raden Mas Bambang Irawan MSc lan anggota Bapak Rohman Joko Prakoso MSN. Sidang Komisi Sabto Ganti dalam Kongres Kebudayaan Jawa 3 yang berlangsung di Dialana Hotel and Convention Center pada hari Rabu 16 November 2022 membicarakan tentang isu-isu kritis yang dihasilkan oleh Pra-KKJ 3. Agendanya sampun dipun susun di Pra-KKJ 3. Isu kritis tersebut terbagi menjadi 2 kategori. Satu, berkenaan dengan teks Sabto Ganti. Yang kedua, berkenaan dengan implementasi Sabto Ganti. Berkenaan dengan isu kritis mengenai teks Sabto Ganti, yaitu mengenai penggunaan kata dan frasa, sidang komisi sepakat untuk melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan pada kata dan frasa yang dirawat pada teks Sabto Ganti yang berasal dari KKJ 2 di Surabaya. Adapun kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ganti pertama yang berbunyi kebudayaan Jawa adalah jati diri nasional bersama kebudayaan lokal lainnya. Disempurnakan menjadi kebudayaan Jawa adalah jati diri bangsa bersama kebudayaan daerah lain. Ganti kedua yang berbunyi kebudayaan Jawa adalah sendi dasar pembangunan bangsa khususnya pada masyarakat Jawa. Disepakati untuk diperbaiki menjadi kebudayaan Jawa adalah sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ganti ketiga yang berbunyi kebudayaan Jawa adalah kekuatan pilar penyangga kesatuan negara RI. Disepakati untuk diperbaiki menjadi kebudayaan Jawa adalah kekuatan penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Wonten ganti ingkang nampa sekawan, kebudayaan Jawa adalah pagu nilai-nilai luhur perilaku kepemimpinan nasional. Diperbaiki menjadi kebudayaan Jawa adalah salah satu pedoman nilai-nilai luhur kepemimpinan. Ganti kelima yang berbunyi kebudayaan Jawa adalah benteng penangkal erosi identitas lokal dan nasional. Disepakati untuk diperbaiki menjadi kebudayaan Jawa adalah salah satu benteng penangkal pengikisan jati diri bangsa. Ganti keenam yang berbunyi kebudayaan Jawa adalah cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Disempurnakan menjadi kebudayaan Jawa adalah cahaya pemahaman nilai-nilai global dalam bingkai nasional. Ganti ketujuh yang berbunyi kebudayaan Jawa adalah daya mental spiritual tata pergaulan internasional. Disepakati menjadi kebudayaan Jawa adalah daya mental spiritual pergaulan internasional.
Adapun mengenai tata urut ganti, sidang komisi sepakat bulat untuk mengikuti tata urutan yang telah ada. Adapun berkenaan dengan isu-isu kritis dalam implementasi sabta ganti, sidang komisi telah menyepakati hal-hal sebagaimana berikut. 1. Menyepakati untuk dibentuknya atau diadakannya lembaga yang memantau, mengawasi, dan mengimplementasi sabta ganti yang beranggotakan wakil-wakil dari ketiga provinsi. Angka kalih, menyepakati struktur organisasi lembaga tersebut yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi. Ketiga, menyepakati untuk diadakannya di masing-masing provinsi kantor perwakilan lembaga pemantau pelaksanaan sabta ganti. Yang keempat, menyepakati dan merekomendasikan diadakannya Dewan Kebudayaan di tingkat pusat. Kelima, menyepakati disusunnya regulasi hubungan lembaga pemantau dengan pemerintah di setiap provinsi. Yang keenam, menyepakati diadakannya regulasi berkenaan dengan pendanaan kepada lembaga pemantau dari CCF di setiap provinsi. CSR kenapa? Oh, cultural. Oh, CCR ya. Corporate Cultural Responsibility. Ada CSR, naik S itu culture. Buat tenangnya, S itu. Kasih dia, teman-teman, Prof. Kaping itu, ongkok itu menyepakati perlunya pendanaan kepada lembaga dari pihak pemerintah. Tegesipun sebetulnya menyepakati adanya dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga. Yang kesembilan, menyepakati dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas implementasi sabta ganti. Yang ke-10, menyepakati dilaksanakannya sosialisasi sabta ganti di setiap provinsi. Ke-11, menyepakati diekspresikannya budaya Jawa sesuai dengan amanat sabta ganti dalam berbagai acara. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi tedosna pamriksa. Wontene ingkang ganti komisi 2 utawi angka kalih badhe dipun salirani dening Kang Mas Daniel. Oke, matur suwun Pak Renanto. Ya. Langsung saja. Bapak Ibu, saya bacakan hasil dari rumusan hasil sidang Komisi 2 Inovasi Kebudayaan Jawa. A. Strategi inovasi 1. Strategi pemeliharaan. A. Strategi penguatan tradisi kebudayaan Jawa dengan mempertahankan jati diri setiap warisan budaya dalam
burung, wayang, gamelan, keris, batik, panji sebagai basis inovasi sesuai dengan perkembangan kebudayaan dunia atau bawono. B. Strategi edukasi formal dengan penanaman nilai-nilai atau value dan keutamaan atau virtu budaya Jawa kepada generasi muda sedini-dininya lewat pembiasaan atau habituasi dalam dunia pendidikan sejak jenjang prasekolah sampai dengan perguruan tinggi yang ditetapkan atau afirmasi dengan peraturan daerah atau provinsi. 2. Strategi pengembangan. A. Strategi industrialisasi dengan pendirian pusat industri budaya Jawa, film, galeri IP estetik, studio alam fantasi, destinasi wisata budaya, serta kuliner dan lain-lain berbasis teknologi informasi. B. Strategi adaptif dengan pengembangan atau pembaharuan budaya Jawa menyesuaikan tuntutan dan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri budaya Jawa. C. Strategi alih wahana dengan mengalih wahanakan naskah-naskah Jawa, cerita panji, dongeng-dongeng Jawa dan lain-lain ke dalam teks digital atau digitalisasi. D. Strategi promotif dengan memamerkan keunggulan budaya Jawa, kegiatan festival budaya Jawa, kegiatan pamer tata busana atau tata rias budaya atau fashion, dan kegiatan lomba atau kontestasi budaya Jawa. E. Strategi regulasi politik dengan penetapan peraturan regulasi nasional dan daerah tentang pelestarian dan pengembangan budaya Jawa. F. Strategi berjenjang kewilayahan atau teritorial dengan menjayakan budaya Jawa secara bertahap berjenjang dari tingkat ASEAN, Asia, dan dunia. D. Sistem, model, dan jaringan data kebudayaan Jawa. 1. Data kebudayaan Jawa perlu dihimpun, ditampilkan, dan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen (SIM) yang memiliki prinsip berjejaring, berdaya terima, berdaya akses yang tinggi, kolaboratif, berkelanjutan, aman, dan partisipatif. 2. Diperlukan sebuah rancang bangun sistem informasi manajemen budaya Jawa yang didasarkan pada riset atau analisis kebutuhan dan dibuat secara kolaboratif antara unsur insan budaya dan pengembang sistem informasi. 3. Diperlukan sebuah peta jalan atau roadmap yang sekurang-kurangnya melibatkan 3 tim, yakni 1. Tim riset karya budaya yang tidak terbatas pada 5 objek budaya yang diakui UNESCO, bahkan merupakan pengembangan dari 10 objek kemajuan kebudayaan. 2. Tim program komputasi, dan 3. Tim pembuat konten atau konten kreator. 4. Sekalipun pengelola utama SIM budaya Jawa, para pemangku kewenangan budaya di 3 provinsi, Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah, data yang dikelola tidak sebatas kebudayaan di 3 provinsi tersebut, melainkan merepresentasikan kebudayaan Jawa di wilayah lainnya juga. 5. Di dalam sistem informasi manajemen tersebut terdapat kewenangan berjenjang, kontributor, editor, atau kurator, atau super admin, user atau buyer, dan seller. Nah, ini inovasi jadi sangat kekinian. 6. Sistem informasi manajemen dan kebudayaan Jawa ini harus mendapatkan pengawalan atau afirmasi dan pembiayaan oleh pemerintah 3 provinsi. 7. Sistem informasi ini perlu memanfaatkan data dan sistem yang sudah ada dengan cara berjejaring
dengan produk-produk sejenis yang sudah ada. Misalnya budayanya Jawa Tengah, Daksa budayanya Jawa Timur, web budayanya DIY, Wikipedia Jawa, Tokopedia, Google, dan lain-lain. 8. Data kebudayaan Jawa disediakan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara kolaboratif dan partisipatif serta memiliki akurasi dan aktualitas yang tinggi. 9. Diperlukan rangsangan untuk menambah, melengkapi, dan memutakhirkan data budaya Jawa lewat pemberian hadiah atau penghargaan secara berkala kepada para penyedia konten. 10. Sistem informasi budaya Jawa sekurang-kurangnya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa internasional atau bahasa Inggris dalam rangka Anjayeng Bawono, bukan sekedar web, bukan pula sekedar pangkalan data budaya Jawa atau semacam PPDB, bukan sekedar aplikasi, bahkan lebih dari si akad yang lazim digunakan di perguruan tinggi. C. Model kelembagaan. 1. Model kelembagaan swadaya mandiri baik secara personal, individual maupun bersama atau paguyuban dalam sanggar-sanggar budaya Jawa. 2. Model kelembagaan sosial kultural dalam peranata pemerintahan sejak Kementerian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, provinsi, kabupaten atau kota yang tidak disatukan dengan bidang lain di luar kebudayaan. Sosial kultural misalnya Badan Pekerja Kebudayaan, Desa Budaya. 4. Model kolaboratif dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang berurusan dengan pemajuan kebudayaan Jawa, seperti Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. 5. Model pusat studi budaya Jawa yang terfokus pada penelitian budaya Jawa dan strategi pengembangan serta penjayaannya di tingkat internasional. Demikian rumusan hasil dari Komisi Inovasi. Ada tambahan? Oke, monggo Pak Dewi. Nambah saja. Karena file itu banyak dan dalam saya wonten ingin ada di file yang terupdate. Nyuwun tulung Mas Nugroho untuk menayangkan rumusan sidang Komisi 2.C ya, mereka asal di poin B. Ada sedikit tambahan yang disempurnakan oleh tim dari Komisi 2, yaitu poin C berkenaan dengan kelembagaan, karena kelembagaan itu memang perkara yang akan berkaitan dengan ketiga komisi itu, sehingga tadi kalau secara umum di Komisi 1 sudah dibahas tentang kelembagaan, maka di Komisi C, Komisi 2 tentang model kelembagaan. Jadi Komisi 2 merumuskan bahwa model kelembagaan perlu dibentuk Badan Pekerja Budaya dengan SK bersama 3 gubernur dengan periode kerja menyesuaikan periode kongres. Artinya ini merinci dari yang sudah secara umum dirumuskan di Komisi 1. Model kelembagaan swadaya mandiri baik secara personal, individual maupun bersama dalam bentuk paguyuban sanggar-sanggar budaya Jawa perlu untuk ditumbuhkan dan dikuatkan. Poin 3, model kelembagaan sosiokultural dalam peranata pemangku kebudayaan Jawa, gerakan desa budaya atau destinasi wisata budaya Jawa perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Adapun yang keempat adalah model formal legal hierarkial dalam sistem pemerintahan, mulai dari Kementerian Kebudayaan,
dinas kebudayaan di provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki keterkaitan kerja budaya perlu untuk dikuatkan. Adapun poin 5, model kolaboratif dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang berurusan dengan pemajuan kebudayaan Jawa seperti Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO perlu dikembangkan dan dikuatkan. Yang keenam, model pusat studi budaya Jawa yang terfokus pada penelitian budaya Jawa dan strategi pengembangan serta penjayaannya di tingkat internasional perlu ditumbuhkan dan dikembangkan, sehingga ini menggarisbawahi pentingnya kelembagaan dalam berbagai lini, baik yang diprakarsai oleh pemerintah, masyarakat maupun oleh lembaga-lembaga akademis, sehingga gerak budaya itu bisa sinergis dalam berbagai level tersebut. Mengatakan yang saged kula aturaken rumusan yang sangat komprehensif dari Komisi 2 Inovasi. Samangke ngancik Komisi 3 Difusi. Saya bukakan UNESCO menggalisikan komposisi hasil sidang Komisi 3 Difusi Kebudayaan. Baiklah, akan saya bacakan hasil sidang Komisi 3, yaitu Difusi Kebudayaan. Setelah melalui 3 kali sidang komisi dengan carta difusi budaya Jawa yang meliputi 5 produk yang telah diakui oleh UNESCO, yaitu wayang, gamelan, keris, batik, dan wayang panji, dihasilkan hal-hal sebagai berikut. Anjayeng Bawono dengan difusi keluar dan dalam. Difusi keluar artinya menduniakan budaya Jawa ke dunia global. Difusi ke dalam dengan menghadirkan orang-orang mancanegara ke Indonesia atau residensi, sehingga mereka mendifusikan dunia global. A. Strategi difusi. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua edukasi melalui kurikulum, penyediaan materi pembelajaran di jalur pendidikan formal. 3. Performansi. 4. Internalisasi melalui jalur keluarga, komunitas. 5. Publikasi. 6. Revitalisasi. 7. Promosi. 8. Residensi. 9. Eksplorasi dengan penelitian untuk mengungkapkan sistem pengetahuan, filosofi, dan kearifan. B. Sistem, model, dan jaringan data. 1. Membangun channel marketing digital melalui web dengan integratif
informatif. 2. Perlu ada platform industri entertainment. Yang ketiga, data pokok kebudayaan. Yang keempat, kerjasama dengan diaspora. Yang kelima, kreativitas penciptaan hingga pendistribusian pewarisan budaya kepada generasi penerus, yaitu tercikal, berbakal, dan tertinggal. Dan alih wahana modernisasi kelima unsur budaya, misal wayang, timplong, nganjuk menjadi teater. Yang keenam, membangun big data kebudayaan yang terintegrasi 3 provinsi. 7. Khusus wayang panji perlu membangun jaringan ASEAN untuk mengeksplorasi dan merevitalisasi wayang panji. Yang ke-8, revitalisasi dilakukan dengan melakukan penelitian. 9. Promosi dengan berbagai budaya kreatif menjadi aset wisata dengan mendatangkan orang mancanegara ke 3 provinsi dan kemudian mereka membawa ke khasanah global. Yang ke-10, pembuatan ensiklopedi tumbuh yang komprehensif. 11. Residensi yang efektif untuk praktis budaya Jawa keluar, demikian sebaliknya. Yang ke-12, memanfaatkan saluran diplomasi formal dalam mengglobalkan budaya Jawa, G2G. Yang ke-13, menjalin jaringan nasional maupun global melalui hubungan person to person dan community to community. C. Model kelembagaan. Yang pertama, membangun kerjasama tripartit, akademisi, praktisi atau paguyuban, dan politisi. Akademisi mengacu pada pelembagaan melalui perguruan tinggi seperti Pusat Studi Kebudayaan. Praktisi, pelembagaan melalui organisasi budaya seperti Pepadi, Sekar Jagad. Jika belum ada, perlu dibentuk secara pada tingkat provinsi dan nasional. Yang kedua, pengembangan ensiklopedi tumbuh dengan pelibatan dikti, peneliti, masyarakat luas dengan difasilitasi pemerintah daerah. Yang ketiga, perlu standarisasi keahlian seni dan budaya dengan kerjasama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesional, dan pelembagaan RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Lalu yang keempat, meningkatkan peran dinas kebudayaan, dewan kebudayaan, dan ahli budaya dalam mengembangkan RPJMP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kelima, untuk wayang panji dengan membangun kelembagaan di Sekretariat ASEAN. Yang keenam, membentuk lembaga kebudayaan di tingkat desa, kantong-kantong budaya, sedangkan kecamatan sebagai pengembangan pusat kebudayaan. Yang ketujuh, pembuatan MOU kelembagaan baik dalam dan luar negeri dengan tindak lanjut aktivitas kebudayaan sehingga pelembagaan semakin mantap. Yang kedelapan, perlu ada
lembaga penyelenggara anugerah budaya. Yang ke-9, perlu kuratorial untuk jaminan mutu lokal, nasional, regional, dan global. 10, lembaga pemerintah atau instansi menampilkan kembali berbagai unsur kebudayaan Jawa dalam keseharian, misalnya memajang sesanti, tokoh wayang termasuk Panji, memperdengarkan gamelan, menampilkan ciri arsitektur, tradisi, dan sebagainya. D. Rencana aksi. Yang pertama, pagelaran wayang secara informatif regulatif, baik secara langsung maupun penyiaran rekaman di RRI atau lembaga pemerintah terkait budaya dengan pentas secara terjadwal atau rutin. Yang kedua, festival kelima unsur warisan budaya, wayang, gamelan, keris, batik, dan wayang Panji secara lokal, nasional, regional, dan global. Yang ketiga, konser gamelan tingkat provinsi dan nasional, bahkan dunia. Yang keempat, Siden Idol. Yang kelima, pendirian Museum Kelima Warisan Budaya UNESCO. Yang keenam, performansi dengan menggelar pertunjukan atau pameran. Yang ketujuh, seminar kelima unsur warisan budaya UNESCO. Yang kedelapan, penelitian bersama antara akademisi, praktisi, dan politisi atau pemerintah. 9, sosialisasi budaya pada usia dini. 10, anugerah kebudayaan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 11, pengembangan jurnal kebudayaan Jawa untuk 3 provinsi dan mewadahi tulisan budaya yang telah menyebar secara nasional, regional, dan global. 12, muhibah budaya lokal di 3 provinsi, nasional, regional, dan global. 13, maestro masuk sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Rekomendasi yang pertama, perlu unsur kebudayaan Jawa lain yang perlu diangkat untuk anjayeng budaya, bahasa, dan aksara. Yang kedua, dalam presentasi unsur-unsur budaya dilakukan secara terpadu, misalnya batik menampilkan motif Panji, aksara, keris, gamelan, motif-motif tradisional lain. Begitulah hasil dari sidang Komisi 3 telah saya bacakan. Matur nuwun sangat Pak Dr. dan Daniel Habibi yang sudah menemani saya untuk menyampaikan hasil-hasil yang disusun oleh para pimpinan sidang komite. Selanjutnya, seperti yang disampaikan Prof. Daryono pada sesi sebelumnya, luar biasa gagasan yang dilontarkan dalam forum ini, sehingga kita perlu untuk memulai, bukan untuk memikirkan bilang mana yang akan jadi komitmen, mana yang akan jadi rekomendasi. Karena kalau komitmen itu kan sedikit banyak mengikat, sementara banyak ide baik yang sifatnya itu contoh atau misalnya tadi Siden Idol itu kan ya baik, tapi kan tidak harus seperti itu, gitu ya. Kita akan dimasukkan dalam rekomendasi, sementara yang lebih umum sifatnya yang akan menjadi rumusan komitmen yang akan ditandatangani oleh para wakil-wakil delegasi dari provinsi. Mengatakan yang saya kula aturaken hotel kula aturaken dan panitia kalau panjenengan kirang kula nyuwun kenging sampun pangaksami. Matur nuwun.
untuk pimpinan sidang utama dan sebagai simbolis hasil sidang komisi ini akan diserahkan kepada ketua tim perumus untuk nanti dirumuskan. Awit saking menika kasuwun dumateng Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSNA minangka jajaring ketua tim perumus keparno nampi hasil sidang komisi Sapragati, komisi inovasi lan komisi difusi ingkang sampun kawedharaken dening pimpinan sidang utama kula. Adapun untuk sesi perumusan sendiri akan digelar tertutup. Tepuk tangan meriah untuk hasil kerja keras kita sehari dan sesore kemarin. Matur suwun. Baik, semoga untuk para pimpinan sidang dapat kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu peserta Kongres Kebudayaan Jawa 3 tahun 2022, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa sesi perumusan akan dilakukan oleh tim perumus secara tertutup dan